sunnah salaf, terus belajar dan tidak boleh berhenti. Kemudian yang sudah kita ketahui, amalkan. Akidah ini hak, dan kalau sudah kita berpegang pada akidah yang hak akan mendapatkan ketenangan. Kemudian amalkan. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini, dan kita jangan terpengaruh dengan syubhatnya mereka. Jangan baca bukunya mereka, jangan dengarkan juga ceramah mereka. Kalau jelas tokoh alul bid'ah, jangan dengarkan ceramah mereka, karena akan masuk syubhat itu dan tidak akan keluar lagi dari hati kita. Dan saya sudah ingatkan juga di dalam buku ini, dalam buku Syarah Aqidah, nasihatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menghadapi ahlul bid'ah. Apakah buku Fiqh Sunnah boleh kita baca? Kayak saya boleh. Bahkan Syekh Albani menganjurkan untuk membaca buku Fiqh Sunnah. Tentunya harus dihindari hadis yang dhaif. Ya, Syekh Albani dalam majalah Al-Shalah menganjurkan kita untuk baca buku Fiqh Sunnah. Tapi tentunya harus dihindari hadis yang dhaif yang terdapat dalam buku itu. Apakah kawin mut'ah ini dibenarkan dalam agama? Tidak ada kawin mut'ah dalam Islam. Ini ajaran Syiah. Ya, kawin kontrak. Jadi mut'ah untuk bersenang-senang selama beberapa jam atau sehari atau beberapa hari kemudian ditinggalkan. Dalam Islam nggak ada. Ya, nikah yang benar itu dalam Islam nikah yang ada walinya. Wanita itu ada walinya. Kalau tidak ada walinya tidak sah nikah itu. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada suka sama suka. Itu yang dibenarkan menurut syariat. Apakah benar Asmaul Husna itu 99? Asmaul Husna tidak terbatas pada 99. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 99 hadis yang dhaif dalam Sunan Tirmidzi. Jadi Asmaul Husna ada yang 99, kata-kata 99 tidak menunjukkan kepada batas. Pada hakikatnya nama Allah itu lebih dari 99. Ini saya jelaskan dalam buku Doa dan Wirid. Anda bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid. Saya jelaskan ini. Bolehkah kita berdoa berjamaah, zikir berjamaah? Enggak ada dalam Islam berdoa berjamaah, berzikir berjamaah. Enggak ada zikir berjamaah. Nabi enggak contohkan, sahabat enggak contohkan. Adapun berdoa dalam khutbah Jumat boleh khatib berdoa dengan mengangkat jari telunjuknya. Nah, makmum bagaimana? Mengaminkan pada akhir, sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, di akhirnya jadi aminkan. Saya mau penjelasan bagaimana menurut Ahlussunnah tentang pemberlakuan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam sangat bagus dan kita dukung. Syariat Islam kita dukung. Tapi syariat Islam bukan sekedar nama. Jadi syariat Islam yang dasarnya Al-Quran, dasarnya sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salaf, itu kita dukung. Yang pertama kali ditegakkan apa? Penegakan hukum Islam, tauhid kepada Allah. Ketika orang berbicara tentang syariat Islam, penegakan syariat Islam, pertama kali berbicara tentang apa? Tentang tauhid kepada Allah. Disingkirkan semua segala macam bentuk kesyirikan. Itu bukan syariat Islam. Pertama kali tentang itu. Sebab Allah berfirman dalam surah Yusuf, Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah dan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu tauhid. Nah, Rasulullah menegakkan apa? Tauhid lebih dahulu. Bukan menegakkan potong tangan atau qisas atau yang lain, bukan. Tauhid dulu ditegakkan. Makanya harus ada perubahan. Dari mana kita mulai? Dari diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, rubah diri kita dulu, keluarga kita, masyarakat. Bukan merubah penguasa, merubah diri kita dulu. Laksanakan hukum Islam untuk diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani, dan Syekh Albani sering membawakan kalimat ini. Kata beliau, "Aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum." Syekh Albani mengutip perkataan seseorang, beliau mengatakan, "Aqimu daulatal Islam fi qulubikum." Tegakkan daulah Islam dalam hati kamu. Tuqam lakum fi ardikum, maka akan tegak di negara kamu. Ya, pertama diri kita, istri kita, anak kita, tegakkan dulu. Kemudian baru kepada umat seluruhnya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur, dan sebagaimana yang tadi saya jelaskan, enggak mungkin saya menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu saya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, dan kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.